Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibnu Prabu Jawan dengan NIM 2305551139. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu DML atau Data Manipulation Language dan cara menggunakan query atau perintah-perintahnya dalam command prompt. Jadi lanjut saja. DML atau Data Manipulation Language merupakan bagian dari SQL atau Structured Query Language yang digunakan untuk memanipulasi data dalam sistem manajemen basis data relasional atau juga bisa disebut dengan RDBMS. DML mencakup sejumlah pernyataan atau perintah yang memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi tertentu pada data yang disimpan dalam database. Jadi, langsung saja kita akan menggunakan perintah DML dalam command prompt. Jadi, yang pertama-tama kita lakukan adalah menghidupkan XAMPP kita. Jika kalian belum punya XAMPP, kalian boleh mendownloadnya terlebih dahulu. Jadi, XAMPP ini kita akan start pada bagian MySQL. Jika sudah warna hijau, berarti sudah terhubung. Nah, selanjutnya, kita buka command prompt kita terlebih dahulu. Dengan menggunakan keyboard Windows R, Enter. Nah, kita sedang berada di folder user Widya. Jadi, kita akan masuk ke folder bin ke MySQLX yang ini. Nah, lanjut saja. Kita akan keluar dari folder user dan Widya ini dengan cara menggunakan perintah cd/. Nah, tentu saja kita masuk ke folder XAMPP, cd MySQL, cd bin. Jika sudah berada di dalam folder bin, lanjut saja kita masuk ke MySQLX dengan MySQL min_root. Jika sudah, enter. Nah, kita sudah berada di Welcome to the MariaDB Monitor. Jadi, kita akan lanjut saja mengecek database apa saja yang berada dalam MySQL tersebut. Dengan cara show database. Nah, ini database yang kita punya. Jadi, kita akan menggunakan perintah DML ini dengan cara membuat tabel di dalam database yang baru. Jadi, kita akan membuat database baru dengan perintah create database. Contohnya DML. Ini nama database-nya ya, DML. Jadi nama database itu opsional. Kita enter. Sudah berhasil, kita cek lagi. Enter. Nah, ini database baru yang kita punya. Jadi, kita akan menggunakan database DML. Use DML, titik koma. Jangan lupa titik koma agar tidak error. Nah, database berubah. Jadi, kita sudah menggunakan database DML ini. Selanjutnya, kita akan membuat tabel dalam database DML dengan cara create table. Nama tabelnya tuku buku. Kurung buka, enter. Yang pertama, kolom pertama kita membuat ID buku. ID buku dengan tipe data INT yang 11 auto increment. Kita akan menggunakannya sebagai kunci utama, yaitu primary key. Jika sudah, kita menggunakan command di terakhir. Jenis buku. Menggunakan varchar 155. Nama buku kita samakan menggunakan tipe data varchar 255 saja. Gunakan command terlebih dahulu. Menggunakan kolom baru yaitu stock. Tipe datanya INT 20, koma lagi. Nah, yang terakhir kita akan menambahkan kolom harga INT 20, enter. Tutup kurung, enter. Tutup kurung, titik koma. Nah, jika sudah, kita akan enter aja. Jika sudah muncul query OK 0 row, ini berarti sudah berhasil. Nah,
Lanjut saja, jika sudah berhasil, kita akan mengecek tabelnya. Sudah ada, show tables. Nah, dalam tabel SDML ini terdapat tabel toko buku. Jadi kita akan melihat kolom-kolom apa saja yang dalam tabel toko buku dengan menggunakan perintah describe nama tabelnya toko buku. Titik koma, jangan lupa enter. Nah, dalam tabel toko buku ini kita mempunyai 5 kolom, yaitu ID buku, jenis buku, nama buku, stok, dan harga. Jadi selanjutnya kita akan menambahkan data-data ke dalam database DML, ke dalam tabel toko buku, dalam kolom-kolomnya. Jadi menggunakan perintah insert into buku, masukkan ke dalam datanya ke dalam toko buku, kurung buku, value, kurung buka, petik, koma. Contoh yang pertama kita akan menggunakan jenis buku novel, koma, nama bukunya kita akan menggunakan novel rindu. Koma lagi, stoknya kita buat 30 saja. Koma lagi, harganya kita menggunakan 5.000 saja. Ini contoh aja ya. Jangan lupa kurung tutup, titik koma. Sudah enter into toko buku, values, satu novel rindu, enter saja. Nah, sudah seperti ini berarti berhasil. Lanjut saja, kita akan mengecek terlebih dahulu dengan cara select bintang from toko buku. Sudah titik koma, enter. Nah, ini data-data yang baru kita tambahkan ke dalam tabel toko buku dengan menggunakan perintah DML yang pertama, yaitu insert into. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan 2 data-data lagi. Kita akan menggunakan perintah insert di insert into buku value. Nah, petik 2 ini karena dia sudah memakai auto increment, jadi dia akan menambahkan datanya sesuai urutan. Jadi kita tidak perlu menambahkan data ke dalam ID buku tersebut. Buku yang kedua kita buat buku fiksi ilmiah. Jangan lupa petik koma, nama bukunya buku biologi, koma, stoknya kita buat 40 saja, harganya 10.000, koma. Jika sudah, kita enter saja. Nah, kita akan menambahkan lagi satu, insert into ke dalam tabel toko buku value, koma, buku yang satu kita buat buku komik, koma, petik lagi komik Doraemon. Jangan lupa isi petik, koma, kita stoknya kita kasih 25 saja. Nah, tadi kita sudah menggunakan 30, 40, kita buat 60 saja dengan harga per picisnya 15.000. 2, 3, tutup kurung, titik koma. Sudah. Nah, kita sudah berhasil. Kita coba cek lagi datanya apa sudah masuk dengan menggunakan perintah select. Perintah select ini adalah perintah yang berada dalam DML juga. Select from toko buku.
memakai titik koma. Nah, sel bintang ini berarti kita mengambil keseluruhan menampilkan data apa saja yang berada dalam tabel toko buku. Jadi kita sudah memiliki 3 data, yaitu dengan ID buku 123, jenis buku novel, ilmiah komik, nama buku, novel rindu, buku biologi, komik Doraemon, stoknya 30, dan lain sebagainya. Jadi selanjutnya kita akan menggunakan perintah update. Ini adalah perintah DML juga. Kita akan mengupdate stok dari novel ini menjadi 50 dengan cara menggunakan perintah update. Update nama tabelnya toko buku, set jumlah stok menjadi 50. Nah, ini ketika ID buku (50) where ID buku sama dengan 1. Lupa sih memakai titik koma. Kita enter. Nah, ini berhasil. Format 1 diubah. Kita cek lagi. Select bintang. Select bintang from buku koma. Nah, ini yang tadinya stoknya novel rindu dari 30 menjadi 50. Coba kita upgrade lagi dari nama buku ya, kita ubah. Update buku-buku, set nama buku menjadi buku fisika ketika ID buku menggunakan jenis buku sama dengan ilmiah. Maaf error, kita coba ulang. Update buku-buku, set nama buku sama dengan buku fisika where ID buku sama dengan 2, koma. Update toko buku, set nama buku menjadi buku fisika where ID buku sama dengan 2. Nah, ini sudah mau kita mengganti harganya menjadi 20.000 ketika ID bukunya 3. Kita cek lagi. Select bintang from buku koma. Nah, kita mengganti harga dari komik ini menjadi 20.000 yang tadinya 15.000. Lanjut kita menggunakan perintah limit. Select bintang from toko buku limit 2, koma. Nah, jadi limit 2 ini kita
hanya boleh menampilkan 2 data saja. Jadi data yang ketiga yaitu ID buku 3 tidak akan ditampilkan. Coba kita gunakan lagi delete bintang from toko buku image 1. Nah, dia hanya menampilkan satu data saja. Jadi selanjutnya kita akan menggunakan perintah var delete from toko buku var nama buku var nama buku dengan buku biologi. Jangan lupa isi titik koma agar tidak error. Enter. Nah, jadi kita akan mengambil nama buku saja yaitu buku biologi. Jadi inilah tampilannya. Select from toko buku where ID buku sama dengan 1. Nah, dia mengambilkan satu data saja karena kita meminta ketika ID buku sama dengan 1. Coba kita menggunakan yang lain lagi, select ID buku nama buku nama buku dari toko buku. Jangan lupa isi titik koma agar tidak error. Kita akan menampilkan ID buku, nama buku dari toko buku. Nah, ini kita meminta menampilkan ID buku, nama buku dari tabel toko buku. Jadi yang ditampilkan adalah ID buku saja dan nama buku saja. Kita coba menampilkan select stok harga from toko buku. Jangan lupa memakai titik koma, ada error. Nah, di sini kita akan menampilkan stok dan harga saja, karena kita meminta stok dan harga dari tabel toko buku. Coba kita menggantinya menjadi nama buku, jenis buku, nama buku, sebagai model buku di toko buku. Bukan mau ya. Buku nama buku sebagai model buku dalam toko buku. Enter. Error. Coba kita ulang. Nah, jadi jenis buku ini kita bukan kita ganti tetapi pakai nama yang lain saja sebagai dengan menggunakan perintah as atau sebagai model buku. Jadi jenis buku ini kita alias menjadi model buku sebagai model buku.
Lanjut kita coba menggunakan perintah count, average, dan sum. Kita menggunakan perintah select, count, nama bukunya, nama buku, buku dari toko buku. Lupa titik koma. Nah, mengapa dia menampilkan 3? Coba kita melihat describe. Map select from toko buku, koma. Select count, nama buku from toko buku. Jadi kenapa dia menampilkan 3? Karena nama bukunya berisi 3 data, yaitu novel rindu, buku biologi, dan komik Doraemon. Jadi dengan menggunakan perintah count ini, kita dapat menghitung berapa banyak data yang dalam suatu kolom. Coba kita gunakan select count top dari tabel toko buku, koma. Nah, dia juga 3 karena dalam kolom stok ini berisi 3 data, yaitu 50, 40, dan 60. Jadi coba kita menggunakan perintah yang lain, yaitu sum. Select sum jumlah dari toko buku, koma. Nah, di perintah sum ini atau summarize adalah menambahkan berapa data yang ada dalam kolom stok, 50, 40, 60. Jadi jika ditambahkan menjadi 150. Nah, coba kita menambahkan harga. Select sum harga turun dari buku menjadi 35.000 karena dalam kolom harga ini terdapat 3 data, yaitu 5.000, 10.000. Jika dijumlahkan semua menjadi 35.000. Lanjut kita coba menggunakan select average. Select average top sebagai rata-rata dari toko buku. Nah, kenapa rata-ratanya 50.000? Karena kita menjumlahkan karena kita menjumlahkan 150 jumlah semua data dibagi menjadi banyak data. Ketika kita menjumlahkan semua data ini menjadi 150 dan dibagi 3 menjadi dari banyak data, yaitu menjadi 50. Nah, jika sudah kita coba yang lain. Kenapa dia menamai rata-rata bukan stok? Karena kita sudah memakai perintah as, yaitu menggantinya sebagai rata-rata. Tapi itu tidak mengganti permanen, kita hanya mengganti menjadi tampilan saja. Kita menggunakan select average harga. Kita akan merata-ratakan kolom harga, break harga sebagai rata-rata
dari buku-buku. Sudah. Nah, menjadi 11.666 karena ketika kita menambahkan 3 menjadi 35.000 dan kita menjadi 3 yaitu 11.066 dengan koma 667. Jadi kita coba perintah selanjutnya yaitu delete. Delete dalam DML ini adalah menghapus data. Jadi kita bisa menggunakan perintah delete ini dengan cara delete from nama tabel toko buku. Ketika ID buku sebentar ya. Select from toko buku. Nah, kita akan menghapus data ID buku 3 ini dengan menggunakan perintah delete. Delete from buku-buku where ID buku sama dengan 1. Koma, enter. Nah, jika sudah muncul ini berarti berhasil. Coba kita cek lagi. Select from buku-buku. Nah, kita menghapus ID bukunya 1. Jadi, kita ketika menampilkan dari toko buku tidak ada ID buku 1 yang sudah kita hapus dengan menggunakan perintah delete. Kita menghapus nama buku komik Doraemon dengan menggunakan perintah delete. Delete from toko buku where nama buku sama dengan spasi petik 1 komik Doraemon. Sudah titik koma. Maaf salah. Dan menggunakan bintang. Where nama buku sama dengan petik 1 komik Doraemon. Petik 1 titik koma. Delete from toko buku where nama buku komik Doraemon. Nah, ini artinya sudah berhasil. Lanjut saja, coba kita cek lagi dengan menggunakan perintah select yang from toko buku. Koma jangan lupa enter. Nah, jadi hanya ada satu data saja dengan ID buku 2, jenis buku ilmiah, nama buku biologi, stok 40, harga 3.000. Jadi selanjutnya kita akan menjelaskan perintah-perintah umum yang ada di DML. Jadi perintah umum yang ada di DML itu ada select, yaitu digunakan untuk mengambil data dari suatu atau lebih tabel memungkinkan untuk memilih kolom tertentu atau seluruh kolom. Update. Update yaitu digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada di dalam tabel. Insert into. Insert into digunakan untuk menyisipkan data baru ke dalam data tabel. Delete digunakan untuk menghapus data dari tabel. Ini adalah perintah-perintah umum atau query yang biasanya digunakan dalam DML. Dari penjelasan DML dan memperhatikan dalam command prompt, apabila ada penulisan atau sintaks yang saya salah, mohon maaf.
sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan kata juga, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.